Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Sari, mahasiswi dari UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum tajwid atau cara membaca nun sukun dan tanwin, mim sukun, nun tasydid, dan mim tasydid. Yuk simak penjelasannya. Sukun dan tanwin, yang pertama itu ada ijhar halki. Nah, ijhar halki ini merupakan salah satu cabang ataupun bagian dari hukum ijhar dalam ilmu tajwid. Nah, ijhar ini mempunyai arti yaitu terang ataupun jelas. Adapun huruf-huruf ijhar halki yaitu alif, ain, ghain, ha, kha, hamzah, dan ha. Nah, contohnya itu pada surah Al-Falaq ayat 3, yaitu wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, pada huruf qaf bertemu dengan salah satu huruf izhar halki yaitu alif hamzah, maka dia dibacanya dengan jelas tanpa ada dengung yang seperti saya praktekkan tadi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, yang kedua itu ada idgham bi gunnah. Hukum tajwid yang berlaku ketika nun mati ataupun nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf waw, nun, mim, dan ya yang tidak dalam satu kata atau satu kalimat. Cara membacanya yaitu dengan cara meleburkan nun mati atau nun sukun ataupun tanwin an, in, un menjadi suatu huruf yang ada di depannya. Nah, huruf depannya itu ada apa saja tadi? Ya, waw, nun, dan mim. Atau dari keempat huruf tersebut seolah-olah diberi tanda tasydid dan diiringi dengan menggunakan suara yang berdengung sekitar 2 sampai 3 harokat. Contohnya seperti ini. Walimayyara. Nah, yang ketiga ada idgham bila gunnah. Nah, hukum dari tajwid idgham bila gunnah yaitu jika ketika nun sukun ataupun nun mati ataupun tanwin an, in, un bertemu dengan huruf lam atau ro dibaca dengan tidak menggunakan suara yang berdengung. Nah, cara membacanya pun dengan cara meleburkan huruf hijaiyah nun mati atau tanwin an, in, un tersebut menjadi suara huruf hijaiyah sesudahnya, yaitu huruf la dan ro tadi. Nah, dengan cara lafaz keduanya itu seakan-akan diberikan tanda tasydid dengan suara yang tidak berdengung atau tanpa berdengung. Contohnya seperti ini. Milladunka, milladunka. Yang keempat ada hukum bacaan iqlab. Nah, pada hukum bacaan iqlab ini hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun mati atau nun sukun ataupun tanwin an, in, un bertemu dengan huruf ba. Iqlab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah nun mati atau tanwin menjadi suatu huruf mim sukun, atau ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bibir atas dan bibir bawah dengan huruf bibir bawah tersebut posisinya tertutup dan diiringi dengan suara yang berdengung kurang lebih 2 harokat. Contohnya seperti ini. Mim bikhala, mim bikhala. Yang kelima ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini artinya menyembunyikan atau bisa disebut juga menyamarkan. Nah, hukum tajwid ini berlaku apabila ada nun mati atau sukun dan juga tanwin an, in, un, kemudian di belakangnya terdapat huruf hijaiyah yaitu ada 15, ta, sa, da, za, zai, sin, shin, so, do, to, zo, fa, kof, ka.
Nah, cara membacanya pun yaitu dengan cara mengeluarkan suara nun mati atau nun sukun ataupun tanwin an-in-un dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar atau bisa menjadi suara eng ataupun n. Sesudahnya itu disambut dengan dengung kurang lebih 2-3 harokat. Kemudian setelah itu barulah masuk untuk membaca huruf sesudah nun mati atau nun sukun ataupun tanwin an-in-un tersebut. Nah, adapun contohnya seperti ini. Min tahtiha, min tahtiha, anfusikum, anfusikum. Kemudian cara membaca mim sukun. Nah, yang pertama itu ada hukum tajwid ikhfa syafawi. Hukum tajwid ini terjadi ketika ada huruf hijaiyah mim mati ketemu dengan huruf ba. Ikhfa ini berarti kan menyembunyikan atau menyamarkan. Syafawi itu berarti bibir. Nah, disebut ikhfa syafawi dikarenakan makhraj dari huruf hijaiyah mim dan ba adalah pertemuan bibir bawah dan bibir atas. Nah, hukum ikhfa syafawi ini tetaplah wajib dibaca dengung sekitar 2-3 harokat. Karena apabila hukum ikhfa syafawi ini tidak didengungkan, maka hukumnya akan berubah menjadi hukum izhar. Nah, adapun cara membacanya yaitu dengan membaca lebih dulu huruf mim mati, setelah itu masuk ke dalam huruf mim mati dengan cara mengeluarkan irama dengungnya. Hukumnya dari ikhfa syafawi yaitu dengan cara menahan huruf mim secara samar-samar. Sehingga ketika akan bertemu dengan huruf ba, maka bibir atas dan bibir bawah dalam posisi tertutup. Contohnya seperti ini. Tarmihim bihijaratin, tarmihim bihijaratin. Kemudian yang kedua ada idgham mimi. Nah, hukum dari hukum tajwid yang terjadi khusus untuk huruf mim mati ketemu dengan huruf mim yang mempunyai harokat seperti ma, mi, mu. Adapun cara membacanya yaitu dengan mendengung makhraj huruf hijaiyah mimnya jelas dan mengalun kurang lebih 2-3 harokat. Contohnya seperti ini. Lahum ma yatakun, lahum ma yatakun. Nah, adapun contohnya lagi seperti ini. Hum ma infaqu, hum ma infaqu. Nah, yang ketiga ada izhar syafawi. Nah, izhar syafawi ini berlaku ketika huruf mim mati ketemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali ba dan mim. Nah, izhar berarti jelas atau tidak berdengung. Adapun syafawi berarti bibir. Nah, sebab huruf hijaiyah ini mimnya makrojnya hurufnya yaitu bertemu bibir di bagian bawah dengan bibir di bagian atas. Adapun cara membacanya yaitu melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang ketemu dengan mim mati dengan terang dan jelas, dan ini tidak disertai dengan dengungan atau dibacanya tidak berdengung. Contohnya seperti hum naimun, hum naimun, hum naimun. Kemudian selanjutnya cara membaca nun tasydid dan mim tasydid. Adapun cara membaca nun tasydid dan mim tasydid ini sama, yaitu yang pertama itu sempurnakan tasydidnya, kemudian didengungkan dan ditahan 2-3 harokat. Pun cara membaca nun tasydid dan mim tasydid ini yaitu seperti ini. Inna, amma, wa inna, wa amma.